Shalom jemaat muda, apa kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November. Ya, kita punya tema baru, yaitu Worth Fighting For. Wow, artinya layak diperjuangkan. Kita tahu 10 November, ya, Indonesia merayakan Hari Pahlawan Nasional, di mana Indonesia bisa establish sampai hari ini karena ada orang-orang yang berjuang. Mereka mati, ya, mereka disembelih, bisa dibilang. Mereka ada yang mengalami kematian yang mengenaskan, ada yang kehilangan keluarganya. Mereka berjuang mati-matian. Bahkan perjuangan dilakukan, perjuangan multi etnis, ya, nggak memandang agama, nggak memandang suku. Wow, luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena ya mereka ingin mencapai satu hal. Mereka ingin mendapatkan satu hal. Dengan kata lain apa? Mereka tidak berjuang saja. Mereka berjuang dengan sebuah alasan. Itu kenapa selama sebulan ini kita akan belajar tentang worth fighting for. Saya berharap saudara bisa mengalami beberapa hal. Ya, yang pertama, saudara bisa memiliki alasan untuk berjuang, sehingga saudara terus senantiasa berjuang. Yang kedua, saudara nggak salah berjuang. Ya, jangan-jangan saudara sedang memperjuangkan apa yang Tuhan juga nggak pikirkan sebenarnya. Tuhan nggak perjuangkan. Ya, yang ketiga, saudara bisa menyadari apa yang Yesus telah perjuangkan, sehingga kita bisa menikmatinya. Tapi yang terakhir mungkin, saudara harus sadar bahwa you are worth fighting for. Bahwa saudara itu layak diperjuangkan. Oke saudara. Nah saudara, kenapa? Oke, yang pertama, kenapa kita berhenti berjuang? Karena kita gak punya alasan. Ya, ada satu hal yang membuat kita gak pernah berhenti berjuang, gak pernah stop berjuang, yaitu pengharapan. Do you have hope? Punya kak? Berharap sama siapa? Seringkali kita kecewa karena kita berharap bukan sama Tuhan. Pengharapan akan sebuah bangsa yang merdeka. Itu menjadi alasan bagi para pejuang-pejuang NKRI, bagi para pejuang Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaannya. Ya, jadi saya percaya bahwa apapun yang kita perjuangkan, pasti kita punya pengharapan. Sadar nggak sadar, lu pasti berharap. Pertanyaannya, berharap sama siapa? Ya, Alkitab mengatakan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, ya, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang manusia ngomong, mengandalkan perkataan orang lain, mengandalkan ya kekuatan sendiri. Alkitab bilang terkutuk. Artinya apa? Kita gak mungkin bisa memperjuangkan sesuatu kalau mengandalkan manusia. Ya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau lagi susah, ya jangan menjauh dari Tuhan dong. Dekati Tuhan dengan segala tools-tools yang dipakai. Satu, firman Tuhan, jangan jauhi. Lagi susah, pasti ngerasa malas baca firman Tuhan. Tapi sadari, semakin lu jauh dari firman Tuhan, lu semakin gak jelas. Semakin aneh, yang dilakukan jadi aneh-aneh. Akhirnya menemukan adiksi-adiksi baru. Ya, akhirnya suka melakukan yang tadinya gak dilakukan. Karena itu membuat kita rasa aman. Itulah yang namanya berhala pada akhirnya. Segala sesuatu yang bukan Tuhan akan menjadi berhala di hidup lu. Ini tipuan yang paling gokil dari berhala. Lu merasa aman di situ. Lu aman dengan seseorang, lu aman dengan barang, lu aman dengan aktivitas dosa lu. Tetapi itu membuat lu jauh dari Tuhan. Itu udah temenan tuh. Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, atau mengandalkan kekuatan manusia.
hatinya menjauh dari Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan, catat ini, menjauh dari Tuhan, menjauh dari firman Tuhan, menjauh dari komunitas dalam Tuhan, gak akan membuat kamu mengalami datangnya keadaan baik. Dan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi, if you wanna fight ya, dengan with the good dia bilang fight the good fight of faith. Ya, bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar, bukan dengan caramu sendiri. Ya, mengandalkan kekuatan dan sebagainya. Nah, yang kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia memperjuangkan sesuatu, dia menaruh pengharapannya sama Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Wow, amin. Wow. Haleluya. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, dia bilang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya, apakah orang-orang ini mengalami tahun kering? Yes. Mengalami kesulitan? Yes. Kalau dari perikop Matius 7, mengalami hujan? Ya. Mengalami badai? Ya. Bahkan angin melanda rumah? Ya. Tapi rumah itu tetap berdiri. Kenapa? Karena menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan Tuhan bukan sekedar Tuhan yang mau bekerja sendiri sama kamu dalam bentuk spiritual yang kayaknya gak bisa dipegang, gak kelihatan. No. Tuhan kasih tools. Tuhan kasih firman Tuhan. Tuhan kasih keluarga Tuhan. Apa sih keluarga Tuhan? Komunitas yang memusatkan kehidupannya kepada firman Tuhan. Bukan pengertian sendiri, bukan filosofi, tapi firman Tuhan. Jangan jauhi itu. Kalau saya boleh balik ke 5 menit sebelumnya, seringkali ketika kita ngerasa sulit, kita lari ke hal yang lain. Ketika hal yang lain itu bikin kita aman, kayak gue contohnya, ya pergaulan yang buruk, narkoba, minum-minum, mabok-mabok, lalu kehidupan seks, memang enak, aman, tapi sementara. Ini jadi berhala, akhirnya menjauhkan hati kita dari Tuhan dan tidak akan mengalami datang yang baik. Teman-teman, kalau lu boleh merenung, apa sih yang lu pengen dari semuanya ini? Keadaan baik kan? Pasti lu pengen lihat ujungnya baik. Tapi kalau lu mau ujungnya baik, lu harus lakukan proses dengan baik, dengan alasan yang baik. You have to have hope to fight a good fight of faith. Lu harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Berharap sama Tuhan. Kalau lu berharap sama Tuhan, buktinya apa? Ya lu akan mempercayai perkataan Tuhan. Lu akan mempercayai lingkungan yang Tuhan pilih, yaitu gereja lokal, komunitas lokal, keluarga Tuhan. Kalau kita percaya sama manusia, ya kita akan berharap dengan kekuatan manusia, kita lakukan apa yang manusia mau dan sebagainya. Makanya teman-teman harus punya alasan. Itu namanya pengharapan. Dan di dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan, dengan segala tools yang Tuhan percayakan, mentaati perkataan Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan bilang bersyukur. Kenapa Tuhan bilang mengampuni? Karena Tuhan bilang mengampuni. Kenapa Tuhan bilang jangan jauhi pertemuan ibadah? Karena Tuhan bilang demikian. Kenapa bersyukur? Kenapa memberi? Kenapa percaya? Karena Tuhan bilang. Kenapa gue percaya apa yang Tuhan katakan? Karena gue menaruh pengharapan sama Tuhan. Gue ada hari ini bukan karena kesetiaan gue. Gue ada hari ini bukan karena iman gue yang luar biasa. No. Iman gue naik turun. Ya, kesetiaan gue naik turun. Tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Karena saking gue gak percayanya sama diri gue, jadi gue harus hidup dalam Tuhan. Sebuah kebohongan kalau lu mengatakan trust yourself. No, don't trust yourself. Trust the word of God. Ya, supaya saudara, kalian semua, teman-teman kita semua bisa percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita. Jadi ya betul, gak salah untuk percaya sama diri kita. Tapi
Esensinya apa dulu? Apakah kita taruh firman Tuhan sebagai dasar hidup kita atau filosofi-filosofi dunia? Makanya ketika kita mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita akan percaya sama perkataannya. Dan guys, He never lie. He is the truth. Dia kebenaran. Lu lakuin apa yang firman Tuhan katakan, hidup lu akan beruntung. Lu bisa mengalami kekeringan, tapi lu tidak pernah kering. Lu mengalami hujan, tapi lu tetap bisa berdansa di tengah hujan. Lu mengalami kesusahan, tapi lu gak pernah kehilangan sukacita. Karena kita mengatakan dia mengalami datangnya panas. Ya, dia tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Panas terik tetap ada, musim panas tetap ada, musim kemarau tetap ada. Tapi daunnya tetap hijau. Dari mana datangnya? Karena orang-orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan, hidupnya tidak akan terjadi sesuai keadaan di luar, tetapi hidupnya terjadi sesuai keadaan di dalam. From within, bukan from without. Ya, dari dalam, bukan dari luar. Itu kenapa mari taruh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, Yohanes 8 ayat 32, The Message ngomong gini. If you stick with this, living out what I tell you. Kalau engkau tetap dengan ini, apa itu? Perkataan Tuhan. Hidup dengan apa yang kukatakan. You are my disciples for sure. Kamu sungguh-sungguh adalah murid. Then you will experience for yourself the truth. And the truth will set you free. Wow. Saudara, janji Tuhan itu bukan untuk orang Kristen sekali lagi. Janji Tuhan itu untuk murid-murid Tuhan. Janji Tuhan untuk anak-anak yang hidup seturut kehendak Bapanya. Murid-murid yang mengikuti gaya hidup Kristus. Dan Alkitab mengatakan, the truth will set you free. Jadi yang pertama adalah, yuk berjuang dengan sebuah alasan, yaitu Tuhan. Pengharapan sama Tuhan, gak ada yang lain. Saya berjuang karena saya berharap sama Tuhan. Saya berjuang karena firman-Nya pengharapan saya. Dan firman Tuhan bilang apa? Yohanes 16 ayat 33. Aku bacain aja ya. Yohanes 16 ayat 33, dia katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dia bilang gini, di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Apa sih penganiayaan? Hidup yang berusaha menghancurkan kamu. Orang tua yang gak mengasihi kamu, mungkin ekspektasi kamu sama orang-orang yang membuat kamu kecewa. Dunia yang semakin sulit. That's the world that we live in. Tapi dia katakan, walaupun di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow! Jadi Yesus telah memperjuangkan sebuah perjuangan dan dia menang, dan kemenangannya dikasih ke kita. Makanya ada dua realita yang kita temukan dalam Yohanes 16 ayat 33. Yang pertama, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Sorry, kita gak bisa tolak. Kita dalam dunia. So, jadi accept it. This is the reality. Bahwa dalam dunia kita pasti 100% mengalami penganiayaan. Mungkin sederhananya keadaan sulit. Ini realita satu, tapi realita dua. Dia katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi, we are in the world, but we also in Christ. Nah, kalau lu cuman in the world doang, mati. Stres, panik, depresi, dan sebagainya. Dunia selalu berubah, tapi Yesus gak pernah berubah. Jadi penyakit-penyakit baru boleh datang dan pergi. Gue gak pernah membayangkan anak gue lahir dengan kelainan.
ya silakan saja. Tapi dunia memang akan selalu berubah, penyakit baru. Sekarang kan penyakit mental lagi marak. Ya bisa aja, terserah. Tetapi firman Tuhan tetap sama. Do not overemphasize mental illness. Do not overemphasize hardship. Do not overemphasize sickness. Do not overemphasize troubles. Gue tahu anak gue lahir begini, tapi kenapa harus overemphasize? Ya kalau memang gak bisa berubah, ya sudah. Tapi tetap lakukan firman Tuhan. Dan kenyataannya ketika kita lakukan firman Tuhan, keadaan berubah. Karena firman Tuhan superior. Kelainannya anak gue inferior. Firman Tuhan superior. Sakit mental kita inferior. Firman Tuhan superior. Keadaan keluarga inferior. Firman Tuhan superior. Kesulitan kita inferior. Lu hidup dalam inferiority. Yes. Ada gak tuh bahasa Inggris inferiority? Kita hidup dalam inferior. Yes, dalam dunia. Tapi lu juga harus hidup dalam superior. Dalam Kristus. Makanya jangan cuma dalam dunia, tapi juga dalam Kristus. Karena di dalam Kristus, dalam Tuhan kita memiliki damai sejahtera. Ya jadi kita gak hanya hidup dalam dunia yang semuanya sifatnya inferior, tapi kita hidup dalam Tuhan yang dimana semuanya superior. Kerajaan sorga itu superior. Dia superior daripada dunia yang inferior. Makanya kita hidup di muda, belajar di muda dengan budaya yang superior, ya, yaitu hidup dalam kerajaan sorga. So if you stick with this, living out what I tell you, you are my disciples for sure. Then you will experience for yourself the truth, and the truth will set you free. Jadi kita dalam dunia, yes, kita kalau kita coba ya kita baca perikop Matius 7, ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab ia didirikan di atas batu. Tapi yang satunya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dua-duanya sama-sama bangun rumah, sama-sama bangun karir, sama-sama bangun pelayanan, sama-sama bangun hubungan. Dua-duanya sama-sama kena hujan, datang banjir, dan melanda rumah. Tetapi yang satu rusak, satu kagak. Bedanya di mana? Bedanya bukanlah keluarga broken atau tidak. Bedanya gak ada orang tua atau tidak. Bedanya pacar menyakiti atau tidak. Bedanya bukan. Bedanya dengan apa mereka membangun. Yang satu membangun di atas pengharapan sama Tuhan. Dia mendengar dan percaya perkataan Tuhan dan melakukannya. Yang satu gak berharap sama Tuhan. Makanya dia gak melakukan. Mereka cuma mendengar ibadah doang, komsel doang mungkin, dengar khotbah, tapi gak melakukan. Itu bukti orang gak punya pengharapan sama Tuhan. So, untuk kita bisa berjuang, alasannya harus ada. Taruh pengharapanmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena tanpa pengharapan, Alkitab bilang lebih baik, apa tuh? Lupa lah, pokoknya Alkitab mempaparkan dua ekor binatang, satu singa, satu apa gitu ya. Nah, lebih baik binatang ini yang lemah tapi hidup dibandingkan singa yang mati. Artinya apa? Kalau kita nggak punya pengharapan, sama aja kayak singa tapi mati. Yang mendingan apa? Kecoa tapi punya pengharapan gitu kan. Artinya teman-teman, kita akan mengalami yang namanya hujan, badai dan sebagainya. Tetapi kalau kita membangun di atas firman Tuhan, kita naruh pengharapan sama Tuhan. Buktinya apa? Percaya sama perkataannya. Bukan kelemer-kelemer menikmati kelemahanmu, kelemer-kelemer mengiyakan selalu keadaan tubuhmu, keadaan mentalmu, keadaan jiwamu, dan gak ngapa-ngapain. No, yes, kita punya, admit it, accept it, embrace it, tapi lakukan firman Tuhan. Karena semua bisa berubah, firman Tuhan tetap. Ya, ada sebuah cerita di mana ketika Maria dan Marta memanggil Yesus untuk datang membangkitkan Lazarus, tetapi di situ Yesus menunda waktunya. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 11 ayat 40, ya,
Yesus mengatakan gini ketika dia datang 4 hari sudah mati Lazarus. Lalu Maria mengatakan, kalau kamu datang lebih cepat, Lazarus pasti masih hidup. Lalu Yesus mengatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Wow. Syukur Tuhan seakan-akan gak hadir di hidupmu pada waktu kamu sulit. Syukur aku tidak hadir pada waktu kamu mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan mengatakan demikian ketika keadaanmu seperti Lazarus mati. Tuhan mengatakan syukur aku gak hadir. Dengan kata lain, syukur gue gak jawab. Syukur gue gak jawab doa lu seperti apa yang lu mau. Syukur gue gak melakukan seperti apa yang lu mau. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Orang yang menaruh pengharapan sama Tuhan perlu diajar untuk percaya. Dan Yesus bilang, syukur aku gak hadir. Sampai sekarang Lazarus mati. Dengan kata lain, bersyukur Lazarus mati. Wow. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. So, jelas banget. Ada Lazarus yang diizinkan mati di hidup kita. Supaya kita belajar percaya. Dan akhirnya Yesus mengatakan di ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Teman-teman, mungkin kalian sudah dengar cerita. Gue kenapa ada di media hari ini. Kenapa gue ada di sosial media hari ini. Awalnya gak ada itu, gue udah kubur jauh-jauh. Walaupun nubuatan yang pertama gue denger ketika gue bertobat adalah, kamu akan menjadi hambaku, kamu akan bicara depan ribuan banyak orang melalui radio dan televisi. Tapi gue gak pernah kejar panggilan gue. Gue cuman hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Jatuh bangun, belajar lagi. Jatuh bangun, belajar lagi sama Tuhan. Dan hari itu gue dapet tawaran untuk menjadi host di Solusi Live. Tapi gue ada tugas mengajar di gereja. Ya, salah satunya masih ada, kalau gak salah, ya Bro Nelson, Pastor Vero masih ada lah teman-teman yang dulu di Wisma Stako. Paling cuma 20-30 orang. Gak banyak. Nah, gue mau pilih mana? Mau pilih casting dan kemungkinan besar gue diterima dan gue bisa berhasil, sukses, terkenal, which is itu ada yang apa yang ada di hati gue, tapi ya gue takut untuk mengejarnya. Tapi it's in my heart. Gue pengen jadi itu dan Tuhan pernah bilang gue akan jadi seperti itu. Tapi masalahnya ada tanggung jawab mengajar di gereja cuman 30 orang, 20 orang, kadang-kadang gak datang cuma 15 orang. Pilih mana? Kalau gue menaruh pengharapan sama kekuatan gue sendiri, sama ide-ide gue sendiri, gue bisa aja pilih. Tolong ya gantiin gue. Pastor Vero, mungkin waktu ada Pastor Genesi, tolong dong gantiin gue. Gue mau casting nih, mau mengejar impian gue. Tapi hari itu gak tahu Roh Kudus kuat banget. Taruh pengharapanmu sama Tuhan. Bukan sama koneksi, bukan sama usahamu. Dan akhirnya gue pilih untuk mengajar di gereja dengan kesedihan dan kekecewaan. Tapi luar biasa apa yang terjadi. Tiba-tiba orang yang sama telepon gue. Pak, saya dari segenap tim, dari Cikarang sono, akan datang ke tempat Bapak. Karena hari itu syaratnya gue harus datang ke casting ke sana, ke Cikarang. Which is gue harus tinggalin tugas gue, tanggung jawab gue. Tapi hari itu gue memilih dengan benar. Walaupun perasaannya gak enak, perasaannya gak mau. Tapi gue yakin Roh Kudus kasih gue kekuatan. Pilih yang ini. Karena Tuhanlah yang punya hidup gue. Bukan usaha gue. Dan puji Tuhan hari itu mereka datang casting. Ya walaupun castingnya hasilnya gak bagus. Tapi gue diterima. Dan gue masuk. Sampai hari ini teman-teman bisa lihat. So it's all started with having hope in Christ. Punya pengharapan sama Tuhan. Bukan koneksi. Bukan usaha lo. Walaupun usaha harus ada. Tapi bukan ke situ. Karena kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Kamu mau percaya Tuhan atau usahamu. Percaya Tuhan atau koneksimu. Percaya Tuhan atau skillmu. Dan sometimes ketika kita pilih Tuhan, seringkali kita harus mengeliminasi hal-hal yang kita suka, yang kita mau. Tapi lihat gak ketika kita memilih Tuhan, memilih berharap sama Tuhan, Tuhan lakukan jauh lebih besar. Makanya Alkitab mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 6 kalau gak salah, rendahkanlah hidupmu di tangan Tuhan yang kuat.
karena pada waktunya Dia mengangkat engkau. Amin, teman-teman. So, untuk kita berjuang, teman-teman harus punya alasan. Dan alasannya menaruh pengharapan sama Tuhan, bukan sama yang lain. Bahkan bukan sama gembalamu, bukan sama orang tuamu, bukan sama suami, istri, pacar, tapi sama Tuhan. Yang kedua, yang teman-teman harus tahu gini, apa yang membuat kita berhenti berjuang? Karena kalian mungkin mempercayai that you are not worth. Kamu gak worth fighting for. Kamu gak layak diperjuangkan. Baru diputusin, ditinggalin orang tua, ditinggalin bos, ditinggalin orang-orang, ditinggalin temenmu, dan kamu mengatakan, saya gak layak diperjuangkan. Gue mau bilang gini, lu layak diperjuangkan. You are worth fighting for. Ada kisah yang menarik tentang Hosea dan Gomer. Teman-teman tahu bahwa Hosea seorang nabi yang dipandang, ya mungkin kita bilang orang kudus, dipandang, dihormati. Satu waktu Tuhan bilang, nikahi pelacur. Wow, akhirnya dia nikahilah Gomer. Dia nikahi Gomer, dia punya 3 anak, Israel, Lo-Ami, Lo-Ruhami. Setelah punya anak 3, Gomer melacur lagi. Dia tinggalin Hosea menjadi single parent. Dan beberapa waktu terjadi tanpa Gomer. Dan hari itu Tuhan ngomong lagi sama Hosea. Mungkin Hosea udah kecewa, dia udah sakit hati, dia sudah mau menerima Gomer dengan masa lalunya, tetapi Gomer kembali melacur. Tapi Tuhan ngomong gini dalam Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Dan hari itu Hosea bingung, kenapa saya harus memperjuangkan istriku yang sudah melacur, memperjuangkan istriku yang sudah gak layak, gak setia. Tapi Tuhan bilang, pergi, kejar, cari dia. Singkat cerita, Hosea harus mengejar dia, mencari, dan orang-orang mencibir. Tuh kan, lu sih sok tahu, sok kudus, sok untuk menjangkau, menikahi pelacur untuk membuktikan cinta Tuhan. Lihat kan hasilnya, istri lu melacur lagi. Diketawain mungkin, dia jalan, dia nunduk, diomongin, digosipin. Ya orang-orang pada instastory ya kan pakai bumerang, lihat tuh nabi. Dicemooh, tapi dia terus cari istrinya. Sampailah di sebuah market, ya, di mana istrinya sedang dalam perjualan perbudakan dan istrinya sudah tidak layak. Mungkin tinggal satu ini yang gak laku-laku karena udah habis, udah kotor, udah penyakitan, udah dibuang, udah gak ada harganya, udah sampah, gak berharga, gak layak diperjuangkan bentuknya. Tapi hari itu Hosea datang dan dia bilang sama si mandornya, mungkin saya mau dia istri saya. Orang ini bilang, kamu harus beli dia istri saya, dia milik saya. Tapi dia bilang, no, kamu harus beli. Dia punya saya, dia budak saya. Sama kayak mungkin kita budak dosa. Dosalah yang menjadi tuan kita, iblislah yang menjadi tuan kita. Tapi di situ Yesus bilang, no, he is mine. Beli, oke. Saya akan bayar dengan darah. Saya akan bayar dengan nyawa saya. Kenapa kamu pengen? Ini kan udah gak ada harganya. Udah hancur, udah rusak, udah penyakitan. Tapi Yesus bilang, no, they are mine. They are worth fighting for. Wow. Makanya Yesus di Ibrani 12 ya, saya coba buka ya. Di mana nih Ibrani yang hilang? Oke. Ya, Ibrani 12. Dia bilang gini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Siapa sih sukacitanya Tuhan? Yang membuat Yesus mau ke Golgota. Karena Yesus tahu, kalau saya mati di kayu salib, saya bisa mendapatkan Radit, Oyo, Vero,
Devi, Cinta, Tamara, Caleb, Nelson, and all of you guys. You are worth fighting for. We are worth fighting for, guys. Kita layak diperjuangin. So lu harus hargai hidup lu, karena hidup lu layak diperjuangin. Lu bukan sampah, lu berharga. Makanya Hosea 3 ayat 1b, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Akhirnya Hosea membeli dia kembali. Diperjuangkan, dapat, dan mereka bersatu kembali. Teman-teman tahu Hosea artinya adalah salvation. Hosea, nama ini artinya adalah keselamatan. Dan Gomer artinya completion. Wow, kita adalah completion. Apa sih completion? The action or process of finishing something. Makanya kita nih Gomer, kita tuh proses. Kita adalah proses yang sedang disempurnaan, sedang diselesaikan oleh Kristus. So hari ini teman-teman, worth fighting for. Bicara tentang satu, kamu harus berjuang dengan sebuah alasan. Alasannya cuma satu, di mana kita menaruh pengharapan sama Tuhan. Tapi yang kedua, kamu harus sadar bahwa yang membuat kita berhenti berjuang karena kita gak sadar bahwa kita layak diperjuangkan. Kamu harus sadar, kita harus sadar, semua harus sadar. Yesus rela mati buat kamu. Rela disakiti, rela dicambuk, rela ditusuk, rela wow, saudara kalau lihat sakitnya itu, gak ada apa-apanya lu diputusin, gak ada apa-apanya lu ditinggalin, gak ada apa-apanya lu dihianati. There's nothing compare dengan kematian Yesus. But still he died for you, dengan semua proses yang sangat menyakitkan. Kenapa? Kenapa Yesus rela sesakit itu? Kenapa Yesus rela menderita segitunya? Because we are worth fighting for. Gue berharap teman-teman hari ini, kalau lu tahu lu layak diperjuangkan, lu juga harus bisa melihat orang-orang di sekitar lu layak diperjuangkan. Orang tua lu layak diperjuangkan, keluarga lu layak diperjuangkan, orang-orang sekitar kita layak diperjuangkan, karena Yesus memperjuangkan lu supaya lu bisa berjuang buat orang lain. Jangan cuman buat diri lu sendiri. Gue berharap ini bisa menguatin teman-teman semua. You are worth fighting for. They are worth fighting for. Apa yang Yesus perjuangin, ayo kita perjuangin. Jangan salah berjuang, guys. Lu berjuang buat kekayaan lu sendiri, berjuang buat keberhasilan lu sendiri, berjuang buat kesembuhan lu sendiri. Kalaupun lu gak sembuh, kalaupun lu gak berhasil, kalaupun lu gak mencapai apa yang lu capai, lu mau gak berjuang buat apa yang Yesus lah perjuangin, itu jiwa-jiwa. Mereka berharga, satu orang bertobat, seluruh surga bersuka-cita. Amin teman-teman. So, mari kita sebulan ini belajar bagaimana kita berjuang dan memperjuangkan hal yang benar, dan menyadari bahwa kita layak diperjuangkan, dan kasih tahu sama semua orang mereka layak diperjuangkan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memperjuangkan hidup kami, supaya kami gak lagi hidup buat diri kami sendiri, tapi buat banyak orang, buat kehendak-Mu. Dan aku berdoa hari ini Tuhan, biar kami semua dikuatkan, biar kami bisa memperjuangkan pekerjaan-Mu. Kami juga sadar kami layak diperjuangkan. Kuatkan kami semua Tuhan, biar kami kembali berharap sama Tuhan, bukan apapun yang pada akhirnya membuat kami terikat berhala kami, tapi biar kami hanya terikat sama Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you guys. Bye bye. Happy Sunday.